Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Kak Nini dan juga tetap ditemani dengan si imut, si mungil. Siapa lagi kalau bukan Iya, aku Acil. Kak Nini hari ini kisah tentang apa? Hari ini alhamdulillah Kak Nini akan membacakan sebuah kisah yang Kak Nini ambil dari sebuah buku. Nah, judulnya adalah Berkah Sang Janda Miskin. Adik-adik yang ada di rumah, ada seorang janda yang mempunyai beberapa anak perempuan. Suaminya baru saja meninggal dan tidak mewariskan apapun. Bahkan rumah yang mereka tempati sudah begitu bobrok sampai-sampai sang janda atau ibu dari ketiga putrinya terpaksa pergi dari rumah. Di tengah jalan mereka menginap di sebuah musola kecil. Karena begitu lapar, ia mengadukan keadaan atau kondisi keluarganya kepada kepala dusun. Tapi adik-adik yang ada di rumah, kepala dusun yang seorang muslim justru malah tidak memperdulikannya. Ya Allah, kasihan nih Kak Nini. Betul. Dengan bingung akhirnya sang ibu kembali ke musola tempat putra-putrinya menunggu ibunya. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kebetulan beragama penyembah api. Tahu tidak agama apa itu, Acil? Majusi. Betul sekali. Nah, ketika si penyembah api mengetahui keadaan sang ibu, yang ia pun jatuh kasihan. Artinya dia merasa kasihan. Ditampungkanlah keluarga janda itu di rumahnya dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang seperti keluarganya sendiri. Ibu, marilah, ikut saja ke rumahku. Engkau akan menjadi bagian dari keluargaku. Istri dan anak-anakku adalah orang yang baik pula. Malam harinya, si kepala dusun bermimpi hari itu telah tiba kiamat. Maksudnya dalam mimpinya Kak Nini? Betul sekali. Ia melihat Rasulullah SAW berada di sebuah gedung yang sangat besar. Kepala dusun itu begitu kagum pada gedung indah tersebut, sehingga ia bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya. Ya Rasulullah, untuk siapakah gedung itu? Dalam mimpi itu Rasulullah pun lalu menjawab, untuk seorang muslim. Begitu kata Rasulullah. Iya Rasul, saya seorang muslim yang mengesahkan Allah. Saya mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, kata kepala dusun itu dalam mimpinya. Dalam mimpinya dia berharap bahwa dia yang akan mendapatkan gedung di surga itu. Lalu Rasulullah dalam mimpi tersebut mengatakan kepada kepala dusun itu untuk tunjukkan mana buktinya jika engkau mengesahkan Allah atau jika engkau seorang muslim. Nah, ketika kepala dusun merasa kebingungan, dalam mimpinya Rasul pun juga berkata, bukankah telah datang kepadamu seorang janda miskin dari tempat asing bersama putri-putrinya? Nah, adik-adik yang ada di rumah, kepala dusun pun mengerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Seketika itu juga ia terbangun dari tidurnya. Dia pun mengingat-ingat kembali apa yang ada dalam mimpinya dan menghubungkan dengan kejadian di siang harinya tadi ketika dia bertemu dengan seorang janda yang beranak 3 yang meminta perlindungan dan menceritakan tentang keadaan dirinya. Teruskan ini. Kemudian kepala dusun pun akhirnya bertanya dan menuju ke musola bertanya pada orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitar mengatakan bahwa ibu dengan 3 orang anaknya tadi telah ditampung oleh orang Majusi.
Segera kepala dusun tersebut menuju ke rumah orang Majusi tersebut, Acil. Oh iya, terus Kak Nini. Seru ceritanya ya Allah. Nah, kemudian dia mengatakan kepada orang Majusi tersebut, jangan dekat-dekat, Acil, kalau baca. Iya. Kepala dusun pun lalu bertanya kepada orang Majusi itu, Wahai orang Majusi, kuberikan engkau 1000 dinar asal engkau membiarkan keluarga miskin ini, ibu dan 3 anaknya, untuk tinggal di tempatku. Aku yang akan menolongnya, kata kepala dusun tersebut kepada orang Majusi tadi. Terus tentu saja orang Majusi tadi dengan tersenyum lalu berkata kepada kepala dusun tersebut, terus gimana Kak Nini? Apa katanya Kak Nini? nah ini dia, di buku ini dikatakan bahwasanya orang Majusi tersebut mengatakan, Aku telah merasakan berkah orang-orang yang aku tolong ini. Mohon maaf, biarlah mereka tinggal bersamaku. Oh, dia nggak mau ya Kak Nini ya? Oh, ibu dan 3 anaknya pindah. betul sekali. Kemudian si penyembah api menatap kepada Kalau dusun tadi, lalu diceritakan di sini. wahai orang Majusi, sudahlah, biarlah aku yang akan menolong orang itu. Aku yang akan menolong keluarga miskin itu. Bukankah aku ini orang Muslim dan engkau bukan orang Muslim? Karena aku bermimpi bahwa ketika menolong orang miskin ini, maka Allah akan menghadiahkan aku rumah yang indah di surga. Apa kata dari si penyembah api atau orang Majusi tadi? Dia lalu tersenyum menatap kepada kepala sang dusun tadi, lalu mengatakan, Lalu, mengapa engkau tidak melakukan selagi ada kesempatan, wahai Bapak Kepala Dusun? Mohon maaf, semalam kami sekeluarga, aku, istri dan anak-anakku telah masuk Islam. Di tangan sang janda dan putri-putrinya, mereka sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kemudian aku juga mendapatkan mimpi yang sama denganmu. Dan dalam mimpi itu, Rasul Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku, apakah janda miskin dan putri-putrinya ada di rumahmu? Tentu saja, dalam mimpi itu aku mengatakan, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan kepadaku, wahai Bapak Kepala Dusun, dalam mimpi itu bahwa rumah besar di surga itu adalah untukku. Wah, terus kepala dusunnya gimana Kak Nini? tentu saja jika dia ada di rumah kita bisa menebakkan dari cerita ini. Tentu saja sang kepala dusun merasa menyesal karena sudah dihadirkan kesempatan untuk bersedekah, untuk bersodakoh, ternyata malah ditolak. Sehingga yang mendapatkan pahala dan tentu saja karunia yang besar di surga adalah orang-orang yang menolongnya. Salah satunya adalah Orang Majusi tadi ya Allah. Terus ibu janda tadi juga berhasil memasukkan keluarga mereka ke dalam agama Islam ya Kak Nini. betul sekali. Nah, itulah keberkahan dari kita kalau menolong orang-orang yang membutuhkan. Oh iya, aku jadi ingat lagunya itu loh Kak Nini, yang kemarin Kak Nini mutar. Oh iya, yang gimana Acil? Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Pintar. Rasul menyuruh kita mencintai orang miskin. Mari dengan rata Kita bagi cahaya matahari. Maksudnya gimana
Bagaimana Kak Nini? Maksudnya membagi sedekah kepada semua orang, membagi rata rezeki yang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Kak Nini berharap kalian semuanya yang ada di rumah semangat selalu untuk berbagi selama kita sudah berlatih di bulan Ramadan, dan jaga kemenangan yang kita raih di hari yang fitri itu dengan tetap menjaga sampai ke bulan Ramadan yang akan datang, menjadi orang-orang yang suka menolong dan suka bersedekah, khususnya bagi Anak yatim dan orang-orang miskin ya Kak Nini. Iya, baiklah, lain kali ketemu lagi dengan Kak Nini dalam kisah-kisah yang lainnya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Iya, terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kisah-kisah Kak Nini senantiasa menginspirasi dan sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Kak Nini mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.